tidak memperpanjang kalimat karena waktu dan kesehatan saya tidak prima. Kepada saya diberikan secara ringkas perjuangan Syekh Burhanuddin. Nama kecil beliau yang diberikan oleh ibu bapak beliau adalah Kanun. Ibunya Pampa, ibunya Cukui, ayahnya Pampa, suku Buci, asal Periangan Padangpanjang. Beliau dilahirkan tidak jelas tahunnya bagi saya. Tidak jelas dan belum jelas. Kemudian beliau merantau ke negeri Sichuan beserta ibu bapak beliau. Menurut sejarah, Pasar Sichuan yang sekarang ini adalah tanah pusaka beliau Syekh Burhanuddin. Dan ibu bapak beliau meninggal dari negeri Sichuan itu, dimakamkan di Simpang Tigo. Makam bapak ibu beliau Syekh Burhanuddin bisa kita lihat sampai sekarang. Kemudian beliau pergi ke Tiram, sesudah itu ke Sigimba untuk berguru kepada guru beliau yang pertama, yaitu Syekh Abdullah Alif yang bergelar Syekh Muhyiddin Abdullah Alif yang masyhur dengan Pondok Madinah. Jadi sebelum beliau sudah ada orang-orang langsung dari Madinah yang menyebarkan Islam di Minangkabau ini, terutamanya Syekh Abdullah Alif dan Syekh Madinah yang kubunya bisa kita lihat di sini di tujuh foto di Ampadu pernah sampai Madinah. Tapi beliau itu karena beliau berdakwah sambil berniaga, beliau itu kurang mampan. Di samping beliau bukan putra-putra Minangkabau, tapi pendatang dari Arab. Maka salah satu teori yang lebih tepat adalah teori Syekh Abdullah Alif ini. Beliau berpikir agar Islam di Minangkabau dikembangkan oleh putra Minangkabau sendiri. Beliau mengadakan pesantren di Tiram dan di Sigimba. Maka belajarlah ke sana beberapa anak santri, terutama Kanun dari Sichuan yang asalnya daripada Periangan Padangpanjang. Menyusul akhir-akhirnya Marhum Panjang dari Sungai Tarat, Sangkat, Buyong Mudo dari Kasang Padang Pandas Puluhan, Tarapang dari Solo, dan Muhammad Nasir dari Bayang, Pesisir Selatan. Akhirnya, waktu beliau Alif, Syekh Abdullah Alif sudah anggap uzur, beliau berguru. Murid beliau yang bernama Kanun, yang sekarang di bawah asuhan Abdullah Alif sudah menamatkan Quran 30 juz dan sudah hafal akidah iman dan pandai mengaji kitab kuning sedikit-sedikit. Beliau disuruh oleh guru beliau belajar ke Aceh. Dan Syekh Burhanuddin diberi gelar pertama oleh Syekh Abdullah Alif dengan Malin Sampono, yang maksud dengan Inyak Pono. Inyak Pono itu bukan nama beliau, tapi gelar beliau. Malin Sampono itu berasal dari Mu'allim Sampono. Sampono itu asal kata sempurna. Mu'allim artinya guru. Guru yang
menyebabkan Islam di ranah Minangkabau. Maka berangkatlah beliau Malin Pono dengan 4 kawan beliau tadi, Tarapang dari Solo, Marhum Panjang dari Sungai Tarap, Buyong Mundo dari Pariaman, Muhammad Nasir dari Pesisir Selatan. Dan Muhammad Nasir ini buat praduga saya bahwa itu nama yang kedua. Nama beliau bukan Muhammad Nasir yang aslinya. Coba itu nama orang. Pergi mengaji kepada Syekh Abdul Rauf Aceh. Wahai Pono, Marhum Panjang dan lain-lain, kamu pergilah berlima untuk melanjutkan pelajaran kepada kawanku, saudara sepenggeruanku di Madinah dengan Syekh Ahmad Al-Kasasi yang bernama Syekh Abdul Rauf Singkil. Carilah di sana desa Singkil. Selidiki Syekh Abdul Rauf. Di mana beliau belajar mengajar, kamu berkhidmat di situ dan berhubung kepada beliau. Maka pergilah Syekh Burhan bin Kanun Beren, Kanun yang menggelar Majelis Sempono beserta 4 kawan beliau menyusul pantai barat Pulau Sumatera ini. Di Bodimoro sewa kedua, terkadang di batang kayu saja, terkadang menyubarang dengan capek, sampai beliau bertemu dengan Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf Singkil ini murid oleh Syekh Ahmad Kasasi Al-Madani Al-Ansari. Beliau sebelum mengaji di sana dengan salah satu putra dari Indonesia ini bagian timur, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah saudara Syekh Abdul Rauf sepengguruan di Madinah. Kaum muslimin dan muslimat beserta para guru yang dihormati. Beliau belajar kepada Syekh Abdul Rauf Singkil. Menurut sejarah pertama di Desa Panji. Desa Panji berada suatu desa di tepi sungai Batang Singkil yang masyhur besar itu. Di suatu kampung yang bernama Kampung Surau. Di situ Syekhuddin belajar dengan guru beliau, Syekh Abdul Rauf Singkil. Sampai sekarang setiap sampai mengaji di Minangkabau ini dinamakan Surau. Dan Syekh Abdul Rauf Singkil pernah dipanggil oleh Raja Aceh, yaitu Sultan Iskandar Sani, menantu oleh Sultan Iskandar Muda, untuk menjadi mufti di kerajaan Aceh. Syekh Burhanuddin belajar di sana selama kira-kira 20 tahun lebih. Beliau diuji, tauhid beliau diuji, iman beliau diuji oleh guru beliau dengan zikir di rimba raya, di kaki gunung Lehe Sagan. Dan beliau diuji untuk memelihara anak beliau. Di waktu Syekh Abdul Rauf dipanggil ke Singkil, ke Utaraja oleh Sultan Aceh, beliau disuruh memelihara anak gadis beliau yang bernama Umi Salamah. Di situ sebelum diuji dari ujian setan. Beliau menang dalam ujian setan. Perzinahan tidak terjadi karena beliau berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Menurut kisah yang disebutkan oleh Allah, kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. 20 tahun lebih, jadi secara singkat saja, beliau disebut bulan
ibu beliau, Syekh Abdul Aceh. Sementara kawan beliau yang berempat masih mengaji di Aceh. Yang 4 orang ini kepada Syekh Burhanuddin di Aceh baku tua, cara Jawa tua, ungku ketek. Syekh Abdul Rauf guru besar. Beliau pulang ke guru, diberi gelar oleh Syekh Abdul Rauf, sudah lulus ujian. Beliau diberi gelar Burhanuddin. Diberi baju seragam, baju yang dibawa oleh beliau sendiri dari guru beliau di Madinah, yaitu Syekh Ahmad Basasi. Roy Abdul Rauf, nanti engkau belajar mengajar di negara Aceh. Siapa yang paling imannya paling tinggi, tauhidnya paling terpuji, khalifah engkau berikan kepada dia dan beri pakaian ini. Maka jatuhlah Khalifah Syekh Abdul Rauf Aceh untuk mengembangkan Islam di Minangkabau kepada Malin Sempono yang bergelar Syekh Burhanuddin sebuah baju sepatah. Beliau diantar pulang oleh salah seorang sahabat beliau dari Aceh bernama Tengku Sibasaru, yang mana kerajaan pesisir selatan Pariaman ini, pesisir selatan Minangkabau ini baru lepas dari penjajahan Aceh, yaitu dari Sultan Iskandar Sani. Maka orang Minangkabau pesisir ini masih curiga kepada orang yang datang dari Aceh. Syekh Burhanuddin tahu itu, maka beliau belum langsung mendarat ke Pariaman atau ke Ulakan. Beliau mendarat dulu di Pulau Anso, dan beliau diberi tanah 2 botol oleh guru beliau. Hai Syekh Burhanuddin, bila engkau mendarat nanti di Ulakan, ini botol pertama, cocokkan. Di mana cocok di botol ini? Cocok dengan tanah yang ada di situ tempat engkau berkubur. Dan tanah yang kedua cocokkan 5 tempat yang cocok dengan botol yang kedua tanahnya, di situ tempat engkau mengajar. Akhirnya beliau melalui nelayan, tolong kabarkan bahwa saya putra dari Ulakan, pertama belajar di negeri Aceh, hendak mengajar di Ulakan untuk mengislamkan Minangkabau. Mula pertama Tengku Sibasaru disuruh mendarat di Karangawur. Beliau mendarat karena beliau orang Aceh, disonsong oleh para Preman. Disangka penjajah dari Aceh masuk kembali, terjadi cakapannya peperangan yang sangat dahsyat di Karangawur. Di Karangawur Tengku Sibasaru gugur sebagai pahlawan. Kemudian disampaikan kepada salah satu murid Syekh Abdullah Alif yang sama belajar dengan Syekh Burhanuddin dulu, yaitu Khatib Idris Majolelo. Idris Khatib Majolelo ini orang Tanjung Medan. Khatib Majolelo gelar kemudian yang didekatkan oleh Syekh Burhanuddin. Maka Idris Khatib Majolelo yang menyebut Tuan Syekh Burhanuddin ke Pulau Anso. Idris Khatib Majolelo menjelaskan kepada masyarakat seluruh pertikaian dapat diamankan. Maka boleh mendarat di Ulakan, 1,5 dari Karangawur, giliran cocokkan tanah pertama, cocok di Padang Labundi. Itu ditanam di situ 1 batang punabo. Ayat Idris, bila aku meninggal dunia, di sini besar aku. Cocokkan tanah yang kedua, arah ke utara, cocok tanah yang kedua di Tanjung Medan. Di sana tempat beliau mendirikan pesantren pertama, masjid pertama, pesantren pertama di ranah Minangkabau. Menurut sejarah, tonggak air batuang, lantai air batuang, dinding air batuang, atau erupio.
Itu tahunnya sudah ada itu dalam tariknya, yaitu sejarah seluruh sejarah ringkas di Tanjung Medan, yaitu tahun 1090 Hijrah Nabawiyah. 1090 Hijrah Nabawiyah. Beliau mengajar di Tanjung Medan, dibuat surau darurat, bahkan waktu orang kampung akan tahu dulu. Beliau mulai mengajar, yang mulai diajarkan kepada putra dan putri adalah Al-Quranul Karim. Kitab suci Al-Quranul Karim yang mushafnya beliau tulis sendiri dengan tangan beliau. Quran tulisan tangan beliau masih berada sekarang di Silo Tuanku Khalifah. Mata umara sudah tuakan Silo orang ya. Kalau tiba salah, kalau Quran itu disimpan di fotografi, sudah cakap. Kalau orang baik, orang hukum, kadiam dengan kita Quran untuk alai kau berulang. Tuanku Khalifah tidak mau. Akhirnya menjadi baca tahun 90 awal 90-an 1900. Bayangkan Bapak dan Ibu kesumpun beliau, Quran sebelum diajarkan ditulis dulu. Karena itu menurut sejarah yang saya dapat dari 6 mulut guru dalam sejarah ini. Pertama, beliau Buya Mata Air. Yang kedua, Buya Bukuanda Pekandangan. Yang ketiga, Buya Ungku Yusuf Ungku Kati Ulakanan Bo. Yang keempat, guru saya pertama, guru saya yang kedua yaitu Tungku Bagindur Mansur yang mengajar di Ibu Cuak mereka ini. Yang kelima, kakak saya sendiri yaitu Tungku Sinawa. Dari beliau itu saya mendapat sejarah ini. Di sejarah sebelum 2020 bukan seperti tanah Jawa. Kalau di Jawa, di apa namanya? Dipulihkan di batu. Apa namanya? Prasasti. Kalau sebelum ini menangkap tidak, dari mulut turun ke mulut. Kalau kami di Surau itu sebelum mengaji kita banyak pasti tafsir Al-Quranul Karim, tafsir Jalalain. Jadi sebelum mengaji kita mengaji sebelum macam tafsir Jalalain pertama. Sudah istirahat tafsir Jalalain sambil mendapat saya guru-guru kami membacakan sejarah kepada kami. Sejarah Burhanuddin, sejarah Burhanuddin, sejarah Burhanuddin. Kami mendengar sejarah beliau-beliau itu sangat enak dan dada merasa lapang. Kemudian beliau ajarkan kaidah Baghdadiyah yaitu juz aman. Kemudian beliau ajarkan cara salat dan sembahyang. Kemudian beliau naikkan kepada akidah iman yaitu sifat 20 sampai kepada tarikat yang bernama tarikat Syatari. Tarikat Syatari awal bernama Syatari. Kalau nak kita tahu apa nama Syatari itu. Ini penting. Apa itu tarikat? Tarikat adalah antak sudallah bi ilmika wa ahmadika. Itu termaktub dalam kitab Umdatul Muhtadin karangan Syekh Abdul Rahman Aceh sendiri, guru sebelumnya. Mungkinannya ada pada saya, di suruh saya ada. Ini katakan tarikat adalah antak sudallah bi ilmika wa ahmadika. Engkau mengenal Allah dengan ilmu engkau dan amal engkau. Engkau beramal menurut petunjuk Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah.
sehingga iman kita meningkat. Wasdada iman, bertambah iman, akhirnya iman, ilmu yakin, meningkat menjadi iman, ainul yakin, meningkat menjadi iman, hakul yakin. Kalau tiba iman, sampai iman kepada hakul yakin, sampai terikat, jalan sampai kepada ini sampai kepada. Mana terikat jalan kepada Allah? Tiba di Allah baru berhenti. Tapi tidak tahu mana tiba di sebuah menara, tiba di Allah ini. Anda mencukupkan iman pertama, ya tadi masuk terikat. Tapi kalau Anda yang meningkatkan, masuk ke tarikat. Tarikat ini bukan bid'ah. Tarikat ini mulai dari Rasulullah sendiri. Firman Allah dalam surah Jin, wa allau istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an wadaka. Ada kata umat Muhammad, hamba Allah tetap di atas tarikat Islam yang mulia. Saya Allah melimpahkan kepada mereka rahmat yang berlimpah ruah. Masa Nabi, masa sahabat Nabi, tarikat itu bernama Tarikatul Islam, bergandengan dengan Syariatul Islam. Akhirnya setelah umat Muhammad jauh dari sinar kenabian, sinar kenabian, sudah beratus-ratus tahun meninggal Rasulullah, dan iman manusia mulai melemah, digoda oleh keindahan dunia, digoda oleh berikut pangkat dan kedudukan. Maka tampillah beberapa orang syekh. Sebuah tarikat itu diadakan semacam riyadhah, arti latihan dalam beribadah. Mulanya dari para Rasulullah sampai ke sahabat, bernama satu tarikat saja, Tarikatul Islam, jalan Islam yang bernama Shiratal Mustaqim. Kemudian di 600 Hijrah kira-kira, umat Islam sudah jauh daripada nur nubuwah, nur kenabian. Maka tampil beberapa orang syekh untuk mengadakan satu latihan supaya umat kembali mencapai derajat iman, ainul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau latihannya menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, maka tarikatnya bernama Tarikat Qadiri. Latihan menurut Syekh Bahauddin Naqsyabandi, maka tarikatnya bernama Tarikat Naqsyabandi. Latihan menurut Syekh Muhammad Saman Al-Madani, bernama Tarikat Samaniyah. Latihan menurut Syekh Abdullah As-Sadat, maka tarikat itu dinamakan Syafari. Bernama Naqsyabandi, Syafari, Samani dan lain-lain menurut guru yang melatihnya, yang riyadahnya, mengadakan amal sunnah untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qutullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang beriman, ingati Allah banyak-banyak, sebut nama Allah banyak-banyak. Dan kata firman Allah dalam hadis qudsi, sesuatu yang aku kasihi adalah hambaku melakukan yang aku fardukan kepada dia. Dan senantiasa hambaku berhampir diri kepadaku bin nawafil, dengan ibadah sunnah. Ini yang dikatakan tadi kan, menghampir diri dengan nawafil untuk mencapai cinta Allah. Allah cinta kepada kita, kita cinta kepada Allah, sampai kepada mahabbah, cinta yang hakiki, iman hakul yakin. Hanya lihatlah yang lain. Pokoknya satu, kitabullah, sunnah Rasulullah, dan fatwa ulama yang rasyid. Kalau riadah Tuan Syekh Burhanuddin, yaitu riadah satari namanya, yang bawa tersebut, yaitu setiap sudah salat kita membaca ayatul kursi, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, cukup
Bukan serakui dengan la ilaha illallah sambil lidah membaca kalimat Allah, hati subur memandang Allah. Bukan melihat Allah, subur memandang Allah dengan jiwa. Ini yang dikatakan bahwa menyembah engkau Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Bukan awak berada melihat Allah mata kepala. Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala di dunia ini. Cuma Allah dilihat dengan mata kepala nanti dalam surga yang naik. Tetapi Allah dipandang musyahadah nyata kebesarannya di alam ini. Dalam musyahadah yang kornya. Dalam zikir, lidah, hati memandang Allah sangat enak dan sangat sedap. Karena yakin dengan alam akhirat, dunia ini hanya sementara, akhirat kamu yang sebenarnya. Yakin dan aku yakin, jatuh cinta hanya kepada Allah. Aduh, akan tetes air mata bapak dan ibu. Dunia ini hanya kecil. Dunia yang Anda diperhatikan orang kita. Barakui dunia, barakui harta bano, barakui ambil bergerak, barakui pangkat dan kedudukan. Nanti hati dilunjak dan dibawa, dilanyak dan dimutuh, ditungkak dan di belakang, disifat, kiri dan kanan dikupat. Sama sekali itu adalah orang-orang yang hati nuraninya buta terhadap Allah, buta terhadap Islam yang mulia. Cuma yang ada dalam hatinya setan dan berhala, cinta dunia semata-mata. Kalau dia menyebut salat, dia menyebut Islam, hanya di lidah saja, dalamnya tidak ada. Ini para saya, kebanyakan pemimpin di negara kita ini sekarang. Kebanyakan, bukan semua. Kalau bapak kajar sampai ke Columbia, untuk membuat, tunggu membuat, KPK dikajar polisi, polisi dikajar KPK. Apa boleh sampai panik kepala. Sama sekali kalau Anda hendak menenteramkan jiwa, menaikkan iman melalui beliau tadi ini, sedikitlah banyaknya. Ibadah sunnah, riadah itu yang sunnah. Kalau yang wajib bukan riadah, yang wajib itu keperluan, yang wajib itu pulang pokok. Nah riadah yang sunnah ini laku boleh. Coba Anda coba. Tapi tentu jalannya masih ada. Kalau belum tahu jalannya, Anda tersesat. Memasuki sebuah tarekat harus di bawah pimpinan guru yang musik lagi alim dengan kitab kuning. Karena banyak tarekat itu diselewengkan orang. Maka silah murid-murid yang zindik. Islam dizahir tapi dalamnya kafir. Itu berikan saya tadi. Kembangkan oleh beliau dan murid beliau. Murid beliau yang terbesar pertama diulakan yaitu Syekh Abdul Rahman. Itu yang berkubur di belakang beliau dalam kota Masjid. Yang kedua Idris Khatib Manjubelo. Sama beliau dalam kota Masjid itu. Syekh Abdul Rahman itu anak angkat beliau. Syekh Abdul Rahman asalnya orang Tipu. Karena Syekh Barokin tidak pernah beranak, waktu itu menghantarkan anaknya supaya diajari menjadi orang alim, diangkat oleh beliau menjadi anak. Sudah alim digelari Syekh Abdul Rahman. Murid beliau yang mengembangkan Islam di pesisir selatan yaitu Syekh Mala Ibrahim yang makamnya di Luna, tapi rumah badan Mandiri. Saya sudah ajak kali di situ. Kalau ditanya agam, murid beliau terbesar sebelum yaitu Syekh KPKP atau Syekh peninggal penyemangku pada banyak. Syekh KPKP ini banyak muridnya. Terutama murid Syekh KPKP ini yaitu Syekh Tuan Syekh Pamansiangan Kotolaweh Singgalan. Syekh Pamansiangan ini memurid banyak. Salah satu muridnya Imam Bonjol. Maka Syekh Pamansiangan masuk dari salah satu harimau yang delapan. Dia Syekh Pamansiangan Kotolaweh. Itu sanggup dengan perang Badri.
beliau bernama Amarullah. Beranak saya BR. Menurutnya beranak Buya Hamka. Kalau nanti betul-betul Aminullah. Aminullah dengan Amarullah boleh berkata Ibu Ayah. Satu anak anugerah untuk zaman. Syekh Amarullah ini, Syekh Aminullah ini betul-betul itu guru Syekh Anumah betul-betul. Syekh Aminullah ini pernah dibuang oleh Belanda ke Ternate karena beliau terlibat dalam perang Padri di bawah pimpinan Imam Bonjol di 1821. Kemudian murid beliau yang di Tanah Datar, yaitu kawan beliau sendiri yang belajar ke Aceh, yaitu Marhum Panjang. Beliau angkat menjadi kadi Padang Gantian. Kadi Padang Gantian itu murid oleh Syekh Abdullah. Menjadi kuasa sampai balai kadi Padang Gantian. Kemudian yang lain banyak lagi kader-kader beliau yang sukar menyebutkannya dan waktu tidak mengizinkan lagi. Sekian saja Bapak Ibu.